Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 395, Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Ariel mengangguk dengan ekspresi berat. Apa rumor dari dunia luar? Lakukan saja perjalanan. Rehan, bawa Elias untuk membeli beberapa kebutuhan dan bawa dia ke tempat tinggalku. Ariel menginstruksikan Rehan. Meskipun tidak cocok untuk hidup dengan pria besar, Elias tidak cocok untuk masyarakat ini. Kognisi pucat. Jika biarkan dia hidup sendiri, mungkin ada beberapa masalah. Dan bahkan mungkin dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan makanannya. Jadi Ariel hanya bisa membawanya sampai Elias terintegrasi. Saudara Ariel, jangan khawatir. Rehan mengangguk dan berkata, Elias, mereka semua adalah orangku. Aku akan menangani beberapa masalah terlebih dahulu dan kemudian kembali. Ariel berkata kepada Elias. Elias sekarang merasa baru tentang lingkungan baru di mana-mana. Dan tidak sabar untuk mengetahui hal-hal di luar. Tidak peduli apa yang akan dilakukan Ariel. Dia menganggukkan kepalanya lagi dan lagi. Ketika Ariel pergi ke villa Nicholas, bel pintu berdering tepat di pintu villa. Ketika Nicholas membuka pintu dan melihat Ariel hari itu, dia tidak terkejut sama sekali. Karena dia sudah lama berharap bahwa Ariel pasti akan datang kepadanya setelah dia mengetahuinya. Masuk dan duduk, kata Nicholas. Sebelum melihat Nicholas, dia selalu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tetapi hari ini, pria tua itu membungkuk, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi sangat tua. Dia berjalan ke ruang tamu dan duduk. Ariel bertanya, ada desas-desus bahwa masalah ini terkait dengan grup Helen. Ya, Helen pernah ke sini sebelumnya. Dan dia juga membawa seorang ahli bela diri, yang sangat kuat untuk menundukkanku. Pengawal yang datang memukuli saya, dan saya khawatir jika saya tidak melakukan apa yang dia katakan, mereka akan menyakiti Aisyah. Nicholas menjelaskan, apakah Keanu? Ariel bertanya, nama orang itu adalah Samsir, dan dia pasti menjadi pembantu baru Helen. Kata Nicholas, pembantu baru, mungkinkah orang ini bahkan lebih kuat dari Keanu? Ariel mengertakkan giginya. Warisan keluarga Wibowo di Amerika benar-benar tidak sebanding dengan keluarga Wibowo di Jakarta. Tidak heran mereka memandang rendah keluarga Wibowo di Jakarta. Ini saja tidak sebanding dengan keluarga Wibowo di Jakarta. Meskipun Ariel tidak tahu apakah Darius lebih kuat atau lebih lemah dari distrik pusat ini. Seluruh keluarga Wibowo di Jakarta hanyalah satu pengawal kuat. Tetapi keluarga Wibowo di Amerika berbeda. Dan mereka memiliki lebih banyak master. Puan, Anda tidak menyalahkan saya, bukan? Setelah keluarga saya mundur, akan lebih sulit bagimu untuk berurusan dengan kelompok Helen. Nicholas bertanya dengan hati-hati. Ariel menggelengkan kepalanya. Situasi saat ini memang lebih tidak menguntungkan baginya. Di masa lalu, setidaknya keluarga Nicholas menekan keluarga Wibowo dari Amerika di sisi baiknya. Tetapi begitu keluarga Nicholas mundur, grup Helen akan lebih gila lagi. Melahap kota-kota besar di Bandung dan Ariel akan lebih tertekan di industri. Tapi dia tidak akan pernah menyalahkan Nicholas. Nicholas melakukan ini untuk melindungi keluarganya dan Aisyah. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membiarkan seluruh keluarga Nicholas mengambil risiko bersamanya? Jangan khawatir. Saya bukan orang yang tidak sembrono. Dan sebaiknya Anda melakukannya, kata Ariel. Nicholas terkejut. Bahkan Ariel mengatakan itu bijaksana, menunjukkan bahwa grup Helen memiliki beban yang sangat berat di hatinya. Siapa sebenarnya Helen ini? Tanya Nicholas. Dia menduga bahwa Helen mungkin ada hubungannya dengan Ariel. Tetapi keluarga Wibowo di Jakarta belum pernah mendengar tentang seorang wanita bernama Helen. Jadi dalam hal ini, kemakmuran dewa sangat bingung. Pendukung di belakangnya bahkan lebih kuat daripada keluarga Wibowo di Jakarta. Kamu hanya perlu tahu bahwa menjauh darinya adalah hal yang baik untuk keluargamu, kata Ariel. Karena Ariel tidak ingin mengatakan lebih banyak, Nicholas tidak bertanya lagi. Pada saat ini, Aisyah datang ke ruang tamu.
Dia tidak menangis di depan Tian Nicholas. Tetapi setelah melihat Ariel, matanya dipenuhi air mata. Ketika Ariel melihat luka di wajah Aisyah, niat membunuh segera muncul. Dia berpikir bahwa Helen datang ke rumah Nicholas hanya untuk mengintimidasi Nicholas. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia benar-benar akan memulai dengan Aisyah. Apa yang dilakukan Helen? Ariel berdiri, berjalan ke Aisyah dan bertanya. Wanita yang datang bersama Helen. Aisyah tidak bisa menahan air mata, dan akhirnya meneteskan air mata. Renata, gadis pelayan orang ini sebenarnya sangat membenci Ariel. Dari pertama kali Ariel bertemu Renata, dia menunjukkan kesombongan yang bodoh dan arogan. Tetapi sebagai pelayan dia tidak mengetahui derajatnya. Apakah itu sakit? Ariel bertanya dengan lembut. Ya, Aisyah mengangguk dan berkata, saudaraku, maukah kamu membalaskan dendamku? Jangan khawatir. Aku akan membalas dendam untukmu. Beri aku waktu, dan aku akan membiarkanmu menghancurkan wajah wanita itu, kata Ariel ringan. Air mata Aisyah mengalir seperti mata air. Dia tahu bahwa Ariel akan membalaskan dendamnya, yang tidak mengecewakannya. Oke, selama ini, aku akan mulai melatih kekuatanku, dan aku akan membayarnya 2 kali lipat, kata Aisyah. Di Peninsula Hotel, Helen, yang membayar seluruh kamar hotel, tidak peduli dengan uang sama sekali, untuknya. Uang sedikit ini tidak sebaik membeli tas custom. Nona, keluarga Nicholas cukup menarik. Saya tidak berharap untuk bergerak begitu cepat. Tampaknya orang tua itu masih sangat takut padamu, kata Renata kepada Helen sambil tersenyum. Hasil ini tidak melebihi harapan Helen. Itu hanya rumah Nicholas. Di matanya, itu hanya semut paling banyak. Apakah mereka masih berani bersaing dengan raksasanya? Selanjutnya, ini adalah LKK Technoscience. Saya tidak tahu berapa lama Ariel bisa bertahan, kata Helen sambil tersenyum. Nona, tidak ada berita dari Ariel baru-baru ini. Tidak, apakah yang dia rencanakan secara diam-diam? Renata bertanya-tanya. Tentu saja dia tidak akan duduk diam. Tetapi bagaimana jika ada konspirasi? Apakah tindakan kecil ini berguna untukku? Helen berkata dengan jijik. Renata mengangguk dan berkata, Lina tidak tahu apa yang terjadi. Setelah sekian lama, tidak membawa berita yang berguna. Jadi Lina masih ingin bekerja sama dengan nona muda itu. Helen tidak memiliki banyak harapan pada Lina. Dan apakah dia bisa membawa berita? Helen belum menganggapnya serius. Sikapnya adalah baik memiliki berita. Tetapi tidak. Itu tidak masalah. Wanita ini sangat lucu. Ayah tidak ingin aku membunuh Ariel. Mungkin aku bisa menggunakan tangannya untuk menyelesaikan ini. Helen tersenyum. Renata tampak terkejut dan bertanya pada Hepen. Nona, apakah Anda juga ingin Ariel mati? Ekspresi Helen berubah dingin. Dan dia berkata, tentu saja. Hanya ketika dia mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendiskreditkan keluarga Wibowo. Bahkan jika dia mengubah nama keluarganya, ketika aku meninggalkan Indonesia, dia mungkin masih menyebut dirinya keluarga Wibowo. Apakah kamu masih ingin datang? Renata mengangguk setuju, dan berkata, Nona benar-benar bijaksana. Jika bukan karena reputasi keluarga Wibowo kita, bagaimana dia bisa bertahan? Hanya dengan membasmi akarnya kita dapat benar-benar menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Nona. Jika Anda ingin dia mati, saya punya banyak pilihan. Kata Samsir dari samping. Helen menggelengkan kepalanya. Menginginkan Ariel mati memang hal yang sangat sederhana. Tapi dia harus memastikan bahwa kematian Ariel tidak ada hubungannya dengan dia, sehingga dia bisa kembali ke Amerika. Baru setelah itu dia bisa menjelaskannya kepada ayahnya. Kakek Samsir, apakah Anda tidak tahu apa metode ayah saya? Jika kematian Ariel terkait denganku, dia pasti bisa mengetahuinya. Helen berkata tanpa daya. Samsir mengangguk, tersenyum dan berhenti berbicara. Sebagai bawahan, dia secara alami tahu kemampuan bosnya. Siapa di dunia ini yang bisa menyembunyikan apa yang ingin dia ketahui? Tentu saja, ini tidak mutlak. Samsir telah mengenal bosnya selama bertahun-tahun dan selalu ingin mencari tahu tentang penjara bawah tanah. Tetapi butuh banyak energi dan masih belum mendapatkan apa-apa. Tetapi ini tidak mengherankan. Lagi pula,
Banyak negara telah berupaya keras dalam masalah ini, dan bahkan mereka belum menyelidiki informasi sebenarnya dan lokasi penjara di pusat bumi. Di villa sisi gunung, setelah Kaori kembali ke rumah setelah hari yang sibuk, dia melepas sepatu hak tingginya dan berbaring di sofa di ruang tamu untuk beristirahat. Inem menuangkan segelas air hangat untuk Kaori dan berkata, "Kaori, minum air dulu. Kurasa kamu sangat kuyu akhir-akhir ini. Kamu pasti sangat lelah di tempat kerja." Kairi mengangguk lemah dan berkata, "Bibi Inem, terima kasih. Ini yang harus saya lakukan. Tidak usah berterima kasih." Inem berkata dengan wajah tertekan. Sejak Ariel pergi, Kaori telah bekerja lebih keras dan lebih keras pada dirinya sendiri. Inem tahu bahwa dia sengaja menggunakan pekerjaan untuk diri sendiri, menghindari kehilangan. Bersambung.